Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih telah diberikan kesempatan untuk memperkenalkan dan juga menjelaskan secara singkat mengenai diri saya. Saya Rizka Ribratus Sofitri, biasa dipanggil Rizka. Saya sekarang sebagai mahasiswa akhir program studi Diploma 4 Teknik Telekomunikasi di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Saya kelahiran Gresik 11 Juni 1998. Saya adalah orang yang optimis, kritis, dan juga mampu untuk bekerja sama di dalam tim. Saya memiliki keahlian di bidang Android development menggunakan bahasa pemrograman Java dan Kotlin. Selain itu, saya juga memiliki keahlian di bidang network engineering dan juga data analysis menggunakan Python programming. Selanjutnya, untuk pengalaman kerja, pada tahun 2018 saya pernah menjadi private tutor, mengajar murid SMP, mengajar mereka matematika, fisika, dan juga bahasa Indonesia. Pekerjaan saya sebagai private tutor ini adalah freelance. Lalu selanjutnya pada tahun 2019 saya mengikuti program internship di PT Telkom Indonesia. Saya berada di divisi Digital Service di Tel Surabaya Selatan. Di situ saya berperan atau bertugas untuk melakukan survei dan juga input data dari pelanggan Telkom Indonesia menggunakan aplikasi Starlink. Selain itu, saya juga melakukan planning access point dan juga membangun website Retail SBS. Lalu di tahun 2020, dari bulan Februari 2020 hingga sekarang, saya bekerja sebagai writer di IDN Media. Tugas saya yaitu melakukan riset mengenai berbagai topik, mulai dari topik education, lalu ada topik teknologi dan juga lainnya. Setelah itu saya menuliskannya dalam bentuk artikel yang inovatif dan kreatif. Namun sebelum artikel saya itu dipublish, saya harus menyerahkan atau mensubmit artikel saya tersebut ke bagian editorial tim untuk dilakukan revisi dan untuk dikoreksi terlebih dahulu. Di kampus sendiri, saya aktif di organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa, unit kegiatan mahasiswa tari, dan juga beberapa kali terlibat dalam kepanitiaan dan juga volunteer. Di organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa, saya menjabat dalam 2 periode kepengurusan. Untuk periode kepengurusan yang pertama, yaitu tahun 2017-2018, saya memperoleh amanah untuk menjabat sebagai asisten Menteri Keuangan. Tugas saya adalah membantu tugas dari Menteri Keuangan BMPENS. Lalu untuk periode selanjutnya, yaitu periode 2018-2019, saya memperoleh kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai Menteri Keuangan BMPENS. Tugas saya adalah membuat dan mengatur regulasi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan maupun program yang dijalankan oleh BMPENS. Selain itu, saya juga bertugas untuk memberikan transparansi dan juga menjelaskan mengenai kondisi keuangan yang ada di BMPENS. Dari jabatan saya sebagai Menteri Keuangan di BMPENS ini, saya belajar dan saya membuktikan bahwa saya mampu untuk bekerja sama di dalam tim. Saya mampu untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak, karena berkaitan dengan tugas saya ini yang harus sering untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam menyampaikan laporan keuangan BMPENS. Saya juga mengasah kemampuan leadership saya karena tugas dan jabatan saya ini mengharuskan saya untuk menjadi koordinator dari bendahara-bendahara Ormawa yang ada di BMPENS. Selain itu, saya juga mengasah kemampuan saya dalam teknik lobbying karena saya juga diharuskan untuk sering melakukan koordinasi, melakukan diskusi, dan juga melakukan komunikasi dengan bidang kemahasiswaan yang ada di BMPENS. Sebagai contoh, saya melakukan koordinasi, diskusi, dan juga komunikasi mengenai keuangan BMPENS dengan Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan di BMPENS. Untuk organisasi di luar BMPENS, saya tergabung sebagai member dari komunitas Mata Kita. Komunitas Mata Kita adalah komunitas yang dibentuk dan digagas oleh Narasi TV. Seperti yang telah kita ketahui, Narasi TV ini difounderi oleh Mbak Najwa Shihab. Selain itu, saya juga tergabung sebagai member di IDN Times Community. Lalu untuk volunteer, saya pernah menjadi volunteer untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh Gramedia, yaitu Gramedia Science Day pada tahun 2018. Dan juga saya pernah terpilih untuk menjadi koordinator komite untuk acara Python Conference Indonesia. Python Conference Indonesia ini adalah proyek seminar internasional mengenai Python yang diadakan oleh komunitas Python Indonesia.
Acara ini tidak hanya dihadiri oleh pemateri dari dalam negeri, tetapi juga menghadirkan pemateri dari luar negeri seperti dari Australia, dari Malaysia, dari India, dan juga negara-negara lain. Melalui dari kesempatan sebagai koordinator komite di acara Python Conference Indonesia ini, saya mengasah kemampuan saya untuk bisa berkoordinasi dengan banyak anggota saya. Saya bertugas untuk merekrut anggota, membagi job desk mereka, dan juga memastikan bahwa mereka telah berhasil melaksanakan tugas mereka masing-masing dan juga menyukseskan acara Python Conference Indonesia tersebut. Untuk proyek sendiri, sebenarnya selama menjalani masa perkuliahan di PEMS, saya sudah beberapa kali mengerjakan proyek yang sudah saya cantumkan dan saya sebutkan di portofolio saya. Tetapi bagi saya ada dua proyek utama, yaitu yang pertama berkaitan dengan mobile development atau Android development. Di sini saya menciptakan sebuah aplikasi bernama Sorai. Sorai adalah Smart Parking Reservation System with Red Display OpenSea, di mana Sorai ini adalah aplikasi untuk reservasi atau booking lahan parkir, dan juga dilengkapi dengan fitur antrian secara otomatis menggunakan metode heuristik. Lalu proyek utama yang kedua saya adalah berkaitan dengan data analisis, di mana saya mengumpulkan data okupansi dari lahan-lahan tempat parkir, lalu saya proses menggunakan Python programming hingga memperoleh grafik tingkat aktivitas atau grafik mengenai aktivitas parkir di lahan parkir tersebut. Untuk training dan sertifikasi, saya beberapa kali mengikuti training. Yang pertama adalah AWS Cloud Practitioner Essentials dari Amazon Web Service. Selain itu juga ada Artificial Intelligence yang diselenggarakan Digital Talent Scholarship, bagian dari program online akademi yang diadakan oleh Kominfo. Lalu saya juga pernah mengikuti Data Science Workshop yang diselenggarakan oleh Data Science Indonesia. Lalu saya juga pernah mengikuti training Fundamental Artificial Intelligence with Python yang diadakan oleh Technoscience Academy di Institut Teknologi 10 November. Lalu training yang terakhir yaitu saya mengikuti training dan sertifikasi pemrograman Android dengan Kotlin yang diselenggarakan oleh Coding. Untuk sertifikasi sendiri, saya memiliki sertifikat kompeten di bidang Junior Networking yang diadakan oleh BNSP Kominfo. Demikian cerita singkat mengenai diri saya bisa saya jelaskan di kesempatan kali ini. Apabila ingin mengetahui lebih lengkap dan juga lebih jelas lagi mengenai profil diri saya, bisa mengunjungi laman LinkedIn saya yang linknya sudah saya cantumkan pada kurikulum VT saya. Dan juga apabila ingin mengetahui proyek-proyek saya lebih dalam lagi, ingin mengetahui bagaimana saya membuat proyek-proyek saya, bisa mengunjungi GitHub saya yang juga linknya sudah saya cantumkan di kurikulum VT. Dan juga saya memiliki akun Medium karena saya memang hobi menulis, suka menulis. Di akun Medium saya sudah beberapa kali menuliskan beberapa artikel. Barangkali ingin membaca, bisa mengunjungi linknya yang sudah saya cantumkan di kurikulum VT saya. Demikian, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.